不起啊，小姐。Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kirana akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua Sword Swordsman episode ke-6. Teman-teman yang baru gabung, subscribe dulu ya dan nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau Kirana udah siap nemenin kalian rebahan. Mengingat episode sebelumnya, setelah Li Fuyu kecapean menyerang siluman ular dan mencoba bertarung dengan paman Yan Yu, ia pingsan. Kemudian, efek 3 aliran pedang kambuh lagi. Kakek Bayu dan Chen Sheng mencoba menolongnya. Lalu, bagaimana nasib Li Fuyu? Simak alur cerita ini sampai selesai ya. Sekarang kita masuk ke episode 6. Let's go! Chen Sheng dan kakek Bayu masih berusaha menyelamatkan jiwa dan raga Li Fuyu. Chen Sheng mengambil aura 3 aliran pedang yang berada di tubuhnya, semacam diruqyah gitu. Jadi aura-aura jahatnya dikeluarkan. Begitu juga dengan Chen Sheng mengambil sesuatu melalui kepala Li Fuyu dan membuangnya ke pepohonan. Sampai-sampai pepohonan jadi tumbang. Akhirnya Li Fuyu pun pingsan. Kakek Bayu merasa heran atas kekuatan yang dimiliki Li Fuyu, padahal ia berlatih sendirian. Lalu Chen Sheng bilang ia hanya menghilangkan energi di tubuh Li Fuyu. Gak apa-apa katanya. Qing Huai pun lega mendengarnya. Kemudian kakek Bayu meminta segera menguburkan paman ular dan membawa Huan pulang yang sedari tadi pingsan karena kecelakaan tunggal. Setelah Qing Huai menguburkan pamannya, mereka pulang dengan Chen Sheng membawa Li Fuyu dan Huan yang pingsan. Xin berpindah ke rumah Li Fuyu. Keadaan sudah membaik. Terlihat Xiao Che bermain-main di halaman rumah. Tiba-tiba datang Huan membawa pisau dapur ingin menangkapnya. Tak lama kemudian Li Fuyu keluar dari rumah. Dia melihat ayamnya akan ditangkap oleh Huan. Otomatis dia terkejut dan langsung gulat lagi sama Huan. Sampai tangan Li Fuyu digigit oleh Huan. Huan pun lolos dan kembali mengejar Xiao Che. Lalu Li Fuyu menangkap Huan dari belakang. Tapi untung Huan terus mengejar ayam, sementara Li Fuyu diajak ngobrol oleh Qing Huai. Li Fuyu bilang akan memasak sup ayam sebagai rasa terima kasih pada Qing Huai karena sudah menyelamatkannya, padahal lukanya sendiri belum sembuh, ditambah lagi luka saat menyelamatkan Li Fuyu. Namun Huan malah akan memasak ayam kesayangannya katanya. Kemudian Qing Huai mengatakan saat terakhir dia minta makan, kelihatannya Li Fuyu kesal sekali, tapi beda dengan hari ini, malah ia terlihat sangat bahagia. Li Fuyu pun bilang kalau Qing Huai lebih penting katanya. So sweet. Lalu Qing Huai melanjutkan bahwa Li Fuyu sembuh dengan cepat. Saat tak sadarkan diri, dia dibantu Chen Sheng menghilangkan kekuatan 3 aliran pedang dan menyelamatkan hidupnya. Li Fuyu pun pergi, katanya mau mencari seseorang. Sementara Huan sudah kewalahan mengejar Xiao Che. Ternyata Li Fuyu menemui Chen Sheng di jembatan. Dia meminta untuk menjadi muridnya, tapi Chen Sheng tidak mau. Akhirnya kemanapun Chen Sheng pergi pasti diikuti oleh Li Fuyu. Dia memohon untuk menjadi muridnya hingga membuat Chen Sheng kesal. Kemudian Chen Sheng menemui kakek Bayu. Mungkin dia curhat ke kakek. Kakek bilang untuk mempertimbangkannya, tapi Chen Sheng masih tidak mau karena katanya Li Fuyu tidak mengetahui keterampilannya sendiri. Padahal jelas-jelas jurus 3 aliran pedang sangat membahayakan untuk dirinya. Meskipun kekuatan Li Fuyu disegel, tapi meridian akupunturnya sangat tidak beraturan. Setelah tubuhnya membaik, pasti dalam kurun waktu 3 bulan akan kambuh lagi dan mati.
Begitu katanya Chenseng. Kakek Bayu sangat menyayangkan karena fraksi pendekar pedang semakin hari semakin terpuruk. Untuk bertemu orang berbakat seperti Li Fuyu sangatlah sulit. Jadi secara tidak langsung kakek Bayu meminta Chenseng untuk menerima Li Fuyu sebagai muridnya. Akhirnya Chenseng akan menerimanya, tapi berhasil atau tidaknya tergantung pada Li Fuyu sendiri. Lalu Chenseng pergi. Xin berpindah ke halaman rumah Li Fuyu. Ternyata Chenseng mendatangi rumah itu dan menculik Li Fuyu. Dia membawa Li Fuyu ke tebing tempat Li Fuyu terjatuh kemarin. Jelah. Dia sangat senang karena sudah menerimanya sebagai murid. Tiba-tiba dan episode ini berakhir. Bagaimana? Seru bukan? Kalau gitu nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story ya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Mwah. Jangan lupa subscribe.